disampaikan oleh Bapak Dr. HR Ahmad Dimyati Natakusuma SH MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Ini pantun dulu aja. Ke pondok aren cari daun kelor, ke setu cari ikan selar, Tangsel motonya Cimor. Insya Allah MTQ ke-16 berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Pak Wali Kota, ini birokrasi Tulen ini yang jadi wali kota, jadi pejabat negara Pak Benyamin Daphni, beserta Pak Wakil Wali Kota Pilar Saga Ihsan, Ketua Harian LPTQ Banten, Ketua Dewan, Forkopimda hadir, BPN juga hadir. Ibu, ini nggak pernah biasanya nih BPN hadir ini. Tepuk tangan buat oleh BPN ini. Tanah-tanah harus beres ini di Tangsel. Saya hormati Kamenag, Pak Diva, serta para LPTQ Kota Tangsel dan jajarannya, serta anggota Dewan, dan juga saya didampingi oleh Asda 1 Pak Komarudin dan Karo Pemotda Kesra Ustadz Gunawan. Nah, ini dua-duanya PJ Bupati, yang satu PJ Bupati Tangerang, pada masanya ini PJ Bupati Pandeglang dan Lebak juga. Nanti sebentar lagi ini hat-trick. Serta Dewan Hakim, para kapilah, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah, untuk terus supaya mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu manfaatnya MTQ seperti ini, itu adalah meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang pertama adalah mencintai dulu kepada Al-Quran. Yang kedua baru membaca, ini M semua, mencintai, membaca, mendengar. Setelah itu memahami. Setelah memahami, melaksanakan yang namanya Al-Quran itu. Al-Quran itu intinya adalah sabar, ikhlas, ridho, syukur sebetulnya. Dasarnya menghadapi kehidupan, al-makanul musibah, semua ada ujiannya. Maka Al-Quran yang menjadi panduan. Nah, kalau kita lihat kapal-kapal itu berlayar atau pesawat terbang itu terbang, itu panduannya kompas. Nah, kalau kompas itu mengarahkan kemana arahnya, tujuannya. Nah, kita pun demikian, Pantai Harapan kita, kalau kita di lautan lepas itu nggak jelas ujungnya. Maka begitu panduannya adalah kalau kita hidup sebagai umat muslim ya Al-Quran, maka kita akan selamat dunia maupun akhirat sampai dengan tujuan Pantai Harapan. Terus manfaat MTQ ini ada yang suka, ada yang berpikir MTQ begini begitu. Padahal MTQ ini bagus secara spiritual, secara sosial, secara edukasi, itu bagus sekali. Nah, secara spiritual atau personal itu adalah tiada lain adalah menumbuhkan dan mengamalkan yang namanya ajaran Islam. Nah, ini penting sekali yang namanya tumbuh semangat. Maka kalau sudah tumbuh semangat, ini akan ada di dunia pendidikan, baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah umum. Sehingga saya ingin menerapkan, ini Pak Wali kalau mau selamat, perintahkan kadisdiknya itu untuk muloknya adalah baca Quran. Itu udah akan dengan sendirinya kita dapat pahala. Nah, ini yang kita akan lakukan juga di Provinsi Banten, agar
yang namanya anak-anak kita itu anak-anak yang Qur'ani. Itu harapannya. Sehingga saudara-saudara sekalian, yang namanya MTQ ini itu melestarikan juga tradisi tilawah. Tilawah Quran, Al-Quran ini adalah tiada lain memahami tajwidnya, gitu. Memahami lagunya. Maka dengan sendirinya nggak boleh lagunya dibuat lagu kayak dangdut begitu, lagu keroncong nggak boleh. Ada lagunya. Lagunya bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itulah diantaranya sehingga untuk kepentingan pribadi adanya MTQ ini itu akan mengasah anak-anak kita bagaimana hafalan-hafalannya menjadi hafid dan hafidah, menjadi mufassir, bahkan menjadi cendekia seperti Prof. Soleh ini cendekia. Maka dengan sendirinya ini penting dilestarikan yang namanya MTQ seperti ini. Insya Allah nanti akan hadir, akan ada MTQ tingkat provinsi, ada MTQ nanti tingkat nasional. Nah itu mudah-mudahan Banten bisa yang terbaik ke depan. Itu harapannya. Tapi ini ada Dewan Hakim yang menentukan Dewan Hakim. Nih ingat-ingat hakim, jangan sampai singkatan hakim haknya hadap, haknya aku, K-nya kalau, I-nya ingin, M-nya menang. Hadap aku kalau ingin menang. Wah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka Dewan Hakim harus objektif, seobjektif mungkin. Jangan sampai ada permainan ingin memenangkan kecamatan ini, kecamatan itu. Karena apa? Karena ini sedang betul-betul mengasah kemampuan anak-anak kita ke depan. Terus apalagi yang akan diharapkan dari musabaqah tilawatil Quran seperti ini, yaitu membentuk karakter dan akhlak yang baik. Ini penting. Rata-rata orang yang paham dengan Al-Quran, orang yang biasa mengaji, itu karakternya, budi pekertinya, emotional questionnya, spiritual questionnya bagus-bagus. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini sangat penting sekali terus dilestarikan, dibudayakan. Bahkan memang sudah ditetapkan oleh LPTQ menjadi ajang kompetisi. Terus manfaatnya apa lagi saudara-saudara sekalian? Buat anak-anak kita akan melatih percaya diri, nah, berprestasi sehingga mereka berani tampil di depan Dewan Hakim, di depan umum, bahkan nanti mereka akan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Terus manfaatnya untuk sosial apa? Nggak ada MTQ seperti ini, Wakil Gubernur ke satu ini, Pak Wali. Maka ini ada manfaatnya, ada MTQ seperti ini. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita bertemu di sini. Nah saya kalau acara keagamaan, biarpun lagi sakit punggung, saya datang aja begitu. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keberkahan. Dari apa? Dari Quran yang ada, yang sekarang diselenggarakan di Setu. Jadi itu manfaatnya sangat besar sekali, sehingga saya berharap terus pemerintah mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Ini festival-festival di antara seperti ini, dan inilah kebersamaan yang dibangun. Sehingga dengan adanya Ukhuwah Islamiyah pada hari ini, ada MTQ ke-16 di Setu, ya saya bisa ketemu Pak Wali, saya bisa ketemu Ketua Dewan, saya bisa ketemu Ibu Kepala BPN, saya ketemu dengan LPTQ, dengan masyarakat, dengan kafilah, dengan camat tadi, camat Setu. Wah, camat Setu itu saya ingat Pak Joko Munandar ya, agak mirip juga begitu ya. Maka sebetulnya intinya adalah bagaimana melahirkan generasi Qurani. Nah ini yang memang harus ditekankan bagi kita semua. Sehingga apa? Sehingga menjadi sarana dakwah dan menjadi orang-orang yang hebat ke depan. Itu diantaranya Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Dan mudah-mudahan acara pada hari ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Tangerang Selatan ini adalah daerah yang aman dan semakin menawan. Ya itu dia harapannya. Dan memang saya ke Tangerang Selatan sih sering, tapi sekarang agak macet begitu. Wah ternyata mobilnya makin banyak, ternyata banyak orang yang berduyun-duyun.
ingin bagaimana berinvestasi, ingin tinggal di Tangerang Selatan. Ini tanda-tanda pemerintahan yang baik, good governance, good corporate governance, sehingga bisa membangun sinergi antara masyarakat, daerah, juga dengan lingkungan yang ada. Dengan mengucapkan, tadi saya izin Pak Wali Kota, saya membuka pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. MTQ ke-16 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya obat dari segala obat dan panduan kita, sumber dari segala sumber adalah Al-Quran. Sehingga orang mau selamat dunia maupun akhirat, mau dimuliakan maupun di dunia maupun di akhirat, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan gedung pembukaan MTQ dengan abad di angka 3. Baik, marilah kita bersama-sama melakukan simbolis pembukaan gedung pembukaan MTQ. 1, 2, 3. Berilah tepuk tangan yang meriah. Ya, alhamdulillah hari ini MTQ ke-16 di Kecamatan Setu di Tangerang Selatan. Ini memang event acara di tingkat kota, tapi saya datang karena saya ingin melihat bagaimana pengadaan atau perayaan dari MTQ pada hari ini. Ternyata sangat semarak dan bagus, dan MTQ ini ajang silaturahim juga, intinya itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada bibit-bibit atau ada kafilah-kafilah yang bagus-bagus untuk mewakili Banten ke depan di tingkat nasional. Itu intinya mencetak Qur'ani lah, jiwa-jiwa yang Qur'an. Ya, seperti itu. Tingkat nasional Banten peringkatnya meningkat. Kemarin meningkat ke 9. Ya, insya Allah nanti ke depan kita berharap naik lagi. Ya, ini di Tangsel ini saya lihat bagus loh. Ada pesantren-pesantren yang di sini ada Ibu Maria Ulfa Pak di sini. Iya, Bu Maria di sini. Ada pesantren tuh yang di pinggir-pinggir kiri kanan tuh ada bagus-bagus kan, yang sangat boarding school yang sangat potensial. Nah, nanti bisa biar Pak Wali Kota bisa menghidupkan dan mereka bisa mewakili Banten ke depan. Jadi di Banten Tangsel sumbangsi yang terbesar. Kalau saya lihat potensinya besar ya, Bang. Tangsel ini kan dekat dengan Bogor, dekat dengan Jakarta. Ini kan perbatasan. Potensi sangat besar sekali. Cuma memang Tangsel itu wilayahnya kecil. Wilayahnya nggak sebesar Pandeglang, nggak sebesar Lebak, nggak sebesar Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Serang begitu. Tapi potensinya besar, luar biasa. Pak, tadi ada cabang baru nanti kemungkinan. Oh, itu bagus itu. Saya lihat ada disabilitas ya. Ini malah kita mendorong itu. Kan mereka juga perlu untuk ikut lomba seperti ini. Supaya menambah semangat supaya mereka belajar. Jangan sampai mereka disabilitas mereka tidak ikut begitu, turut serta, gitu ya. Pak, boleh tanya yang lain Pak? Apa? Yang soal SMK 8 itu. Kenapa SMK 8? Kursinya kan kemarin dikirim tapi dikirimnya bekas Pak. Dan untuk kelas 12 belum ada kursinya. Apa gitu-gitu laporkan. Namanya sudah dikirim Pak, tapi sebagian dan yang dikirim itu kursi-kursi yang meja bekas Pak. Nggak boleh, ya nanti kita cek ya. Apakah ini yang bekas ini belinya baru atau memang ini sumbangan begitu ya, nanti kita cek. Kalau bisa buat laporan, saya akan periksa itu. SMA berapa itu? SMK Negeri 8. SMK Negeri 8. Coba dicek ya. Ini kebetulan Pak Asda 1 ini membidangi itu, dan ini masukan yang bagus. Ini di sekarang ini
semua serba transparan. Jadi ada apa saja laporkan. Jadi dari tahun 2023 tahun ajaran baru berjalan tapi kursi sama meja tidak ada, Pak. Nah itu ada, kan kita nanti ada program pengadaan meubilir nggak begitu ya, nanti kita cek. Nah Ya, kemarin ini berapa hari kan dikirim tapi kondisinya bekas dan belum semua kelas ada. Yuk tahu bekas dipoto nggak? Bekas, Pak. Dipoto Ada, nggak? ya. Yuk kirim ya. Bekas, Pak. Ada nggak LSM atau apa NGO laporkan aja. Kita Di minta. kelas 12-nya sampai sekarang belum lengkap itu, Pak. Nah, kalau gitu kita cek yuk. Kapan cek? Kita cek ke lokasi. Besok acara apa ya kita? Paripurna jam berapa? Jam berapa paripurna? 1. Jam 1. Bisa nggak pagi kita cek? Ya, saya cek pagi loh. Pagi. SMA berapa? SMK 8. SMK 8 di mana? Di mana lokasi itu? Di Gang Rais. Kasihan Pak Wali loh kalau saya kirim yang jelek-jelek. Karena ini kan anak-anak Pak Wali yang sekolah di sini. Kelas 11, 12 sudah ada. Saya cek loh pagi ya. Coba tolong ya. Kita besok. Besok bisa Pak. Besok sore aja ya. Setelah paripurna ya. Sore apa pagi? Paripurna jam berapa? Jam 1. Setelah paripurna lah. Biasanya jam 2 di Dewan. Gak apa-apa setelah paripurna kita cek. Ya. Sore lah saya ke sana. Siapa?